Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kemurahan rezeki, hidup berkah, hutang lunas seperti biasa ya. Dan yang paling penting, semoga Allah mengampuni semua dosa yang kita lakukan. Baik teman-teman semuanya, jangan lupa bersyukur ya. Apapun kondisinya tetap bersyukur. Karena ketika kita bersyukur kepada Allah, itu berarti kita sudah mengizinkan diri kita untuk menjadi orang yang berlimpah. Tahu nggak kenapa selama ini kita sulit kali menjadi orang yang berlimpah? Karena kita kurang bersyukur. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia, mudah rezeki, hidup berlimpah, satu syaratnya, bersyukur pada Allah. Meskipun kondisinya berbeda, faktanya berbeda, kita sedang susah, sedang banyak utang, sedang ketimpa banyak masalah, nggak apa-apa, harus tetap bersyukur karena nikmat Allah itu lebih banyak kita dapatkan dibanding kesulitan. Cuma kadang-kadang kita namanya manusia itu ya berpikirnya selalu negatif. Dikasih masalah dikit kita ngeluh, dikasih kesulitan dikit kita sudah protes ke Allah, nggak yakin ke Allah. Selama ini kemana aja kita dikasih kenikmatan, dikasih kesehatan, dikasih rezeki, itu kita nggak pernah protes tuh ya. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya biasakan deh, selalu itu biasakan, ucapkanlah kata-kata alhamdulillah ya Allah, hidup berkah, alhamdulillah ya Allah, hidup berlimpah, alhamdulillah ya Allah, hutang lunas, pokoknya semuanya alhamdulillah, alhamdulillah. Karena dengan begitu selalu saya ingatkan ya, bahwa ketika kita dengan terus bersyukur kepada Allah, berarti kita sudah mengizinkan diri kita untuk menjadi orang yang berlimpah. Baik teman-teman semuanya, banyak yang WA ke saya tuh, sebenarnya ini pertanyaan sudah saya jawab ya, tapi nggak apa-apa deh saya ulang lagi. Pak, gimana sih caranya agar doa kita itu cepat dikabulin Allah gitu? Kok rasa-rasanya itu sulit banget sih, doa saya terkabul tuh rasa-rasanya ampun gitu. Sudah ngamalin semuanya, sudah tahajud, sudah sholawat, sudah istighfar, sudah sholat duha, tapi kok rasa-rasanya doa saya belum dikabulin Allah ya gitu. Nah kira-kira pertanyaannya seperti itu ya. Dan sebenarnya pertanyaan ini sudah saya jawab sih, tapi ya sudah nggak apa-apa, mudah-mudahan ini jadi motivasi lah buat teman-teman semua. Ada 5 hal yang harus dipahami ya agar doa kita cepat dikabulkan Allah. Dan menurut saya ini penting, bahkan 5 hal ini itu harus deh kita lakuin ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang banyak dilupakan orang, bahkan yang tidak tahu ya, dari 5 hal yang ingin saya sampaikan ini, di nomor 4 ini mereka ini banyak yang belum paham. Nah, jadi di video ini saya akan jelasin, silahkan tonton hingga akhir ya. Tonton hingga akhir, saya akan jelaskan bagaimana cara agar doa kita itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tonton hingga akhir ya. Yang pertama, ketika kita berdoa, benar-benar harus kita meyakini sepenuhnya bahwa Allah itu Maha mengabulkan. Karena Allah yang bilang, bukan saya, tapi Allah yang bilang. Allah katakan itu dalam Al-Qur'annya, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku pasti akan kukabulkan. Itu kata Allah. Kemudian Allah juga katakan, mintalah kepadaku dengan penuh harap dan keyakinan. Artinya ketika kita berdoa itu, tanamkan keyakinan dalam diri kita itu bahwa doa kita itu pasti dikabulin. Jangan ragu. Kadang-kadang kita itu berdoa kan, minta ya Allah mudahkan rezekiku, ya Allah lunasin hutangku, ya Allah. Pokoknya ketika kita minta, kadang-kadang itu pikiran dan hati kita itu nggak sinkron. Apa iya ya? Bener nggak ya? Dikabulin apa enggak ya? Pasti begitu. Nah, kalau terjadi kita berpikiran seperti itu namanya ragu. Kalau berdoa itu benar-benar harus yakin. Minta A harus yakini. Pikiran kita juga harus B, harus selaras. Makanya benar-benar harus yakinin sepenuhnya bahwa Allah itu pasti mengabulin doa kita. Yang pertama. Yang pertama adalah harus yakin. Yang kedua, jangan terburu-buru. Nikmatin saja doanya, nikmatin kesusahan. Memang saya paham sih bahwa ketika kita punya masalah, lagi sumpek, lagi suntuk, kan pinginnya tuh kita segera keluar dari kesulitan, segera keluar dari masalah, apalagi masalah utang, segera cepat keluar dari utang ya. Nggak bisa begitu teman-teman semuanya. Selalu saya katakan, ingat ini kuncinya ya. Ingat, benar-benar ingat. Kita tidak bisa memaksa semuanya itu harus sesuai dengan keinginan kita. Hari ini kita sedang ditimpa masalah, ditimpa hutang, ditimpa kesulitan. Terus kita berharap harus semua itu sesuai dengan keinginan kita. Besok, hari ini kita berdoa, besok masalahnya harus selesai. Gak bisa gitu teman-teman semuanya. Makin kita berusaha memaksakan diri harus sesuai dengan keinginan kita, itulah yang membuat diri kita jadi putus asa. Itulah yang membuat diri kita jadi gak yakin ke Allah, jadi ragu, jadi gak mau doa lagi karena doanya belum terkabul. Maka caranya nikmatin.
Jangan terburu-buru, percaya deh, semua doa kita itu pasti dikabulin Allah. Ada waktunya, ada saatnya. Allah itu akan memberikan doa kita itu di saat yang tepat dan di waktu yang pas. Intinya, kita pantaskan diri saja dulu, pacu saja diri untuk terus beribadah kepada Allah, terus berdoa kepada Allah, kemudian terus memperbaiki diri, sholawatnya dibanyakin, istighfarnya dibanyakin, gitu. Kemudian harus dipahami ya teman-teman, bahwa Rasulullah itu bilang setiap doa seseorang hamba itu pasti dikabulin Allah selagi dia tidak terburu-buru. Rasulullah juga sudah katakan begitu, bahwa kita berdoa ya sudah, jangan paksakan diri kita harus sesuai, itu namanya maksa Allah, nggak bisa. Sekali lagi saya katakan nggak bisa, dunia ini yang ngatur Allah. Terserah Allah mau diapainnya kita, terserah Allah mau kemana, mau ke siapa Allah kasih rezeki, terserah. Tapi yang jelas Allah sudah memastikan bahwa setiap doa seseorang itu pasti dikabulin, asal tidak terburu-buru. Itu yang kedua ya. Yang pertama yakin, yang kedua jangan terburu-buru. Yang ketiga, banyakin sholawat. Nah, salah satu hijab penghalang terhambatnya doa-doa kita itu karena disebabkan karena kurangnya kita bersolawat kepada Rasulullah. Makanya di grup itu selalu saya sampaikan, banyakin solawat, 30.000 bahkan ada yang 70.000 tuh solawatnya. Gunanya apa? Gunanya itu supaya tidak ada penghalang atas doa yang kita panjatkan. Penghalangnya itu ya karena dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dengan bersolawat ya kepada Rasulullah itu Allah ampunin semua dosa-dosa kita sehingga hijab itu hilang. Hijab itu terbuka sehingga doa-doa kita itu tembus di langit. Bahkan tuh guru saya pernah bilang ya, bahwa doa seseorang itu akan masih bergantung di langit itu karena kita kurangnya bersolawat. Maka banyakin solawat. Caranya sebelum berdoa solawat dulu banyak-banyak. Saya selalu sarankan baca solawat 10 kali sebelum doa. Puji Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca 10 kali atau 3 kali, setelah itu berdoa. Minta kepada Allah apa yang menjadi kebutuhan kita, hajat kita. Kemudian nanti ditutup lagi dengan solawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Atau begitu, pokoknya diawali dengan puji Allah, bersalawat kepada Rasulullah, kemudian di akhir juga tutup dengan bersalawat. Insya Allah kalau itu yang kita lakukan, doa kita itu akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terus banyakin salawat saat aktivitas, saat bekerja, kemudian ya saat berkegiatan di kendara, lagi masak, lagi kegiatan apapun, banyakin salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Terus dibiasakan supaya nanti pelan-pelan insya Allah itu, saya meyakini 100% bahwa orang yang mendawamkan sholawat itu insya Allah doanya cepat dikabulin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya, yang pertama yakin, yang kedua jangan terburu-buru, yang ketiga banyakin sholawat, yang keempat lepaskan. Nah ini seperti yang saya bilang tadi, nomor 4 ini orang yang nggak banyak paham, bahkan nggak ngerti. Setelah kita berdoa, lepaskan. Maksudnya apa? Pasrahkan ke Allah, serahkan ke Allah, percayakan pada Allah bahwa apa yang kita minta itu pasti dikabulkan. Terus tugas kita apa? Tugas kita ya sudah, kita fokus saja pemantasan diri, kemudian kita fokus menikmatin ibadah, fokus banyak bersolawat, fokus kemudian kita banyak tahajud, banyak sholat duha, pokoknya fokus saja kita memperbaiki ibadah, ikhtiar yang benar, pokoknya semua itu kita jadikan sebagai ibadah kita ke Allah. Insya Allah kalau kita begitu, nanti dengan sendirinya, insya Allah tiba-tiba dikabulin tuh sama Allah dengan cara-caranya, bukan dengan cara kita. Yang jadi masalah tuh kadang-kadang kita itu terlalu sibuk atau masuk ke ranahnya Allah, kita nggak lepasin, kita ikut campur urusan Allah. Dari mana jalannya? Apa bisa ya? Utang banyak 1 miliar nih, apa bisa lunas ya? Nah itu penyebabnya. Maka ketika sudah berdoa, lepaskan ke Allah, pasrahkan ke Allah, yakini bahwa Allah itu bisa mengabulkan doa-doa kita. Apa sih yang nggak bisa tuh? Apa sih yang nggak mudah bagi Allah? Semuanya tuh mudah ya, karena Allah tuh kan Maha Kuasa, Dia yang punya kendali segalanya. Maka pasrahkan saja ke Allah, jangan diingat-ingat. Nah itu bahasa gampang nih ya, jangan diingat-ingat. Setelah berdoa, lepaskan. Percayakan pada Allah. Tugas kita apa? Ya sudah, jangan pikirkan kapan terkabulnya, waktunya kapan, dari mana jalannya, terus bagaimana nanti caranya. Jangan pikirkan itu. Yang penting tugas kita sebagai hamba Allah itu benar-benar memohon kepada Allah supaya doa-doa kita itu dikabulin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan harus diyakini bahwa pasti dikabulin.
Jawaban doa itu hanya dua. Yang pertama, pasti diterima. Yang kedua, pasti diganti yang lebih baik. Kalau kita misalnya minta A, belum dikasih sama Allah, pasti diganti yang lebih baik. Saya sering merasakan itu ya. Misalnya minta sesuatu, nggak dikasih sama Allah, tapi Allah ganti yang lebih bagus dari itu. Karena kita tidak tahu, sesuatu yang menurut kita baik, belum tentu baik menurut Allah, dan sebaliknya. Maka ketika selesai berdoa, lepaskan, jangan diingat-ingat lagi. Ya Allah, mudahkan rezekiku, ya Allah lunaskan hutangku. Ya sudah, lepaskan saja sama Allah, jangan diingat-ingat lagi. Percayakan sama Allah bahwa semuanya itu pasti dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam berdoa itu pokoknya jangan diingat-ingat lagi. Jangan diingat-ingat lagi, gimana ya caranya? Pokoknya jangan diingat-ingat lagi. Biarkan saja Allah yang menyelesaikan segalanya. Biarkan saja Allah yang menolong dengan cara-caranya, bukan dengan cara-cara kita, bukan dengan kemampuan kita. Semuanya kemampuannya Allah, karena Allah yang gerakin semuanya. Allah banyak cara untuk bisa menolong kita. Allah punya banyak cara untuk bisa mengabulkan doa-doa kita tuh. Yang tidak terduga, justru banyak ya kejadian-kejadian yang tidak terduga yang kita rasakan tuh ketika kita minta sesuatu itu caranya itu di luar dari logika kita. Itulah kuasanya Allah. Dia bisa menolong, dia bisa berbuat apapun yang menurut kita tidak mungkin, tapi bagi Allah itu mungkin. Makanya buat teman-teman semuanya nih yang selama ini sudah doanya banyak tapi nggak terkabul, gitu deh. Coba itu dipahami 4 hal itu ya. 4 hal itu, pertama yakin, yang kedua tidak terburu-buru, yang ketiga banyakin sholawat, yang keempat lepaskan. Oke, baik teman-teman, itu aja ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ingat, yang pertama yakin, yang kedua jangan terburu-buru, yang ketiga banyakin sholawat, dan yang keempat itu lepaskan, jangan diingat-ingat lagi. Percayakan sepenuhnya pada Allah ya. Semoga dengan 4 hal ini kalau kita lakukan, insya Allah doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.